Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kalau dalam keadaan sehat, yang semangat ya belajarnya. Walaupun dalam keadaan pandemi ini kita tetap semangat walaupun belajar kita dengan daring. Jadi tidak tatap muka, tapi kita tetap semangat lewat daring. Semangat ya, biar pinter. Iya. Sebelum materi kita mulai, materi tentang sifat-sifat Allah, sebelumnya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat membawa berkah, manfaat bagi anak-anak semua. Berdoa dipimpin oleh Habib. Silakan mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Walaupun berdoa dengan singkat baca basmalah, semoga kita semua dapat berkahnya. Amin Allahumma amin. Sekarang kita mulai pelajarannya ya. Sekarang sifat wajib, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Adapun pengertian sifat wajib dan sifat mustahil Allah adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Jadi sifat wajib Allah itu sifat yang pasti dimiliki, yang pasti melekat pada zatnya Allah. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Sekarang lawan kata dari sifat wajib yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada, tidak mungkin melekat, tidak layak disandarkan pada zatnya Allah sebagai pencipta alam semesta. Ini mengenai sifat wajib, pengertian sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya kita mengetahui jumlah dan tentang sifat wajib serta mustahil Allah jumlahnya ada 20. Ini kita nanti jabarkan satu persatu artinya dan keterangannya harap didengarkan. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya ada, jadi Allah itu pasti ada. Karena sifat wajib tadi sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Berarti Allah itu pasti wujud, pasti ada. Yang kedua, sifat wajib Allah yaitu qidam, artinya terdahulu. Allah itu dulu, tidak ada yang mendahului. Karena Allah itu Maha Pencipta. Selanjutnya yaitu nomor 3, sifat baqo. Baqo itu artinya kekal. Allah itu kekal, tidak akan rusak. Kalau manusia akan rusak, yaitu akan mati. Makhluk lainnya seperti hewan atau yang lainnya, pokoknya makhluk selain Allah
itu pasti akan rusak kalau Allah kekal selama-lamanya. Selanjutnya yaitu yang keempat, sifat mukhalafatul hawadisi. Sifat wajib Allah yang keempat yaitu mukhalafatu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluk. Maksudnya Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, tidak sama dengan makhluknya. Dan kita tidak boleh menyamakannya. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Itu sifat wajib yang nomor 4. Sekarang yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah itu tidak memerlukan bantuan orang lain. Karena Allah sudah kuasa, sudah yang maha semuanya, maka berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa dilahirkan orang lain. Jadi Allah itu qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Nomor 6 yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Allah itu satu. Kalau Allah tidak satu, nanti terjadi perdebatan. Jadi Allah itu hanya satu, menguasai alam semesta ini dengan sendirinya. Allah itu esa. Yang ketujuh yaitu qudrat. Qudrat artinya berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu maksudnya sifat qudrat, kuasa. Allah itu menguasai segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi membuat apa saja dia kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sifat wajib bagi Allah yaitu iradah. Artinya berkehendak. Maksudnya Allah tidak terpaksa. Allah tidak dipaksa siapapun. Karena Allah itu mempunyai sifat wajib iradah. Berkehendak dengan sendirinya. Mau buat apa terserah Allah. Tidak ada yang memaksa. Nomor 9, ilmu. Ilmu artinya maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kalau manusia kan, kalau makhluk lain ada yang bodoh, ya, terbatas kemampuannya. Kalau Allah mengetahui segala sesuatu. Nomor 10, sifat wajib Allah yaitu hayat. Hayat artinya hidup, maha hidup. Kalau Allah tidak hidup, ya tidak mungkin menjadi Tuhan. Karena Allah kalau bersifatan tidak hidup, ya mati. Mati gimana kalau untuk mengatur makhluknya? Karena Allah Maha Pencipta. Jadi Allah itu hidup selama-lamanya. Selanjutnya nomor 11 yaitu sama. Sifat wajib nomor 11 yaitu sama, artinya maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu. Tidak tuli. Walaupun sekecil apapun suara atau sesuatu itu pasti Allah mendengarnya. Maka anak-anak jangan macam-macam untuk berbuat yang menyalahi aturan. Walaupun aturan sekolahan, apalagi aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan semuanya dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Nomor 12 yaitu sifat basor. Basor artinya Maha melihat. Allah tidak buta. Allah melihat segala sesuatu, sekecil apapun Allah melihatnya. Selanjutnya yaitu kalam. Kalam artinya berfirman. Allah itu dawuh, berfirman. Dawuhi para rasul, berfirman kepada para rasul di dalam kitabnya.
berfirman. Nomor selanjutnya nomor 14 yaitu qadirun. Qadirun artinya maha berkuasa. Ya, Allah itu maha berkuasa. Seperti sifat qudrat tadi. Qudrat itu sifatnya, kalau qadirun itu zatnya yang maha berkuasa. Muridan yang maha berkehendak. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 16 aliman, maha mengetahui, seperti ilmu tadi, mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Mutakaliman, maha berfirman. Jadi anak-anak harus hafal 20 sifat wajib Allah itu harus hafal. Harus hafal semua beserta artinya. Karena itu wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Sekarang sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil yang pertama yaitu Adam. Artinya tidak ada. Ini saya jelaskan lebih cepat sifat mustahil ya. Karena sebaliknya sifat wajib. Jadi wujud sebaliknya atau mustahilnya Adam. Artinya tidak ada. Terus yang kedua kudus. Artinya baru. Itu sebaliknya kidam. Kidam itu terdahulu, kudus baru. Terus yang ketiga sebaliknya bako. Sifat mustahilnya atau sifat mustahil yang ketiga yaitu fana, artinya rusak. Kalau berarti selain Allah itu bisa bersifatan fana atau rusak. Selanjutnya lagi mumasalatul lil hawadisi, menyerupai makhluk. Sifat mumasalatul lil hawadisi tidak mungkin melekat pada Allah karena Allah tidak sama dengan makhluk. Yang nomor 5, qiyamuhu bi ghairihi. Allah tidak mungkin berdiri dengan yang lain. Allah tidak mungkin bersandar dengan orang lain. Allah bisa sendiri, mau apa-apa bisa sendiri. Beda dengan kamu, para anak-anak, pasti perlu bantuan orang lain, perlu bantuan orang tua. Mau sekolah, tetap minta bantuan orang tua, minta uang saku, minta buku, dan lain sebagainya. Kalau Allah berdiri sendiri, tidak perlu bantuan orang lain, itu maksudnya. Terus yang sifat mustahil yang keenam, ta'adud. Itu sebaliknya sifat wajib wahdaniyat. Kalau Allah itu satu, sebaliknya berarti lebih dari satu. Tidak mungkin Allah lebih dari satu, hanya mustahil bagi Allah. Selanjutnya lagi ajzun, artinya lemah. Sebaliknya sifat qudrat. Qudrat itu kuasa. Qudrat itu kuasa, sebaliknya lemah. Kalau kita lemah, kalau Allah kuasa. Kita aja ketika sakit lemah. Kalau makhluk selain Allah itu mempunyai sifat ajizun, lemah. Selanjutnya lagi nomor 8 karohah, artinya terpaksa. Sebaliknya irodah. Terus yang selanjutnya lagi jahlun. Nah, ini saya percepat nanti sambil dihafalkan, dipahami ya. Jahlun artinya bodoh, mautun mati. Terus nomor 11 yaitu somamun artinya tuli. Nomor 12 umyun artinya buta. Nomor 13 hukmun artinya bisu. Nomor 14 kaunuhu ajizan, zat yang maha lemah artinya. Yang nomor 15 kaunuhu karihan, zat yang maha terpaksa. Nomor 16 kaunuhu jahilan, zat yang maha bodoh. Nomor 17 kaunuhu mayitan, zat yang mati. Nomor 18 kaunuhu asoma, zat yang maha tuli. Nomor 19 kaunuhu akma, zat yang maha buta. Nomor 20
kaunuhu abkama, zat yang maha bisu. Semua itu tadi 20 itu sifat mustahil bagi Allah yang tidak mungkin dimiliki. Sekarang sifat wajib Allah mustahil sudah kita pelajari pengertiannya, jumlahnya, artinya. Sekarang kita membahas tentang bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz. Dari sifat Allah itu ada wajib, mustahil, dan jaiz. Sekarang buktinya bahwa Allah mempunyai sifat jaiz. Yaitu pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Itu ada dalilnya, ada firmannya, bahwa Allah itu bebas, tidak dipaksakan oleh siapapun. Itu namanya sifat wajib. Sifat yaitu Allah itu mempunyai kebebasan atau fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dalilnya dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Saya ulangi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Itu dalil tentang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-Qasas ayat 20 ayat 68. Ya Allah, di dalam sesuatu tidak ada paksaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Ya Allah mengatur semua makhluk itu juga mempunyai kebebasan, mau dibuat apa terserah Allah. Ada firman-Nya yaitu di surat Al-Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya dibaca sendiri ya. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada kekuasaan Allah. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Semua atas kehendak Allah. Sekarang yang terakhir yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Kalau kamu mengimani atau mengerti tentang sifat wajib, mustahil, jaiz, tentu kalau kamu beriman yaitu mempunyai sifat seperti ini. Yang pertama yaitu percaya dan yakin akan adanya Allah. Kalau kita mengetahui sifat wajib Allah, tentu iman kita percaya, lebih yakin bahwa Allah itu ada. Terus nomor dua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta, Maha menciptakan segala sesuatu. Tadi sudah dijelaskan dari sifat wajib, Allah Maha Pencipta. Nomor tiga yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, musnah. Semuanya selain Allah akan mati. Kamu semua ketika kecil, terus besar, tua, terus mati. Kalau Allah tidak, kekal selama-lamanya. Yang nomor 4, percaya bahwa Allah sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Jadi yang menciptakan sama yang diciptakan pasti beda. Jadi Allah itu beda karena pencipta. Kalau kamu semua itu diciptakan oleh Allah. Nomor 5, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. Semua kehidupan kita ini atas kekuasaan dan kehendak Allah. Nomor 6, yang terakhir, tidak berbuat kemusyrikan. Kamu tidak akan menyekutukan Allah karena imannya sudah kuat, mengetahui tentang sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah. Sebelum saya akhiri, karena ini materi sudah saya jelaskan semua.
Sekarang anak-anak ada yang bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas. Maksudnya sifat Allah muhalafatul hawadisi. Ya, ini yang lainnya misalkan ya, ada pertanyaan dari Hanum teman kita. Kelihatannya semangat, Mbak Hanum. Pertanyaannya yaitu apa maksudnya Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi. Maksudnya ya Allah itu berbeda dengan makhluknya, penciptaannya. Tadi saya jelaskan, ini saya jelaskan sekali lagi bahwa yang menciptakan itu berbeda dengan yang diciptakan. Berarti Allah itu tidak sama dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Sudah paham, Mbak? Paham. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, saya kira yang lainnya sudah paham semua ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita tutup. Kita tutup. Dan sebelum berdoa, mohon anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Iya. Minggu nanti pertemuan yang akan datang kita belajar lagi dengan daring, tetap semangat. Nanti saya kasih tugas untuk hari ini, sementara saya tutup dan berdoa dengan membaca, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.